Udara di dalam ruang privat restoran fine dining di lantai 56 Gedung Pencakar Langit Jakarta itu terasa dingin dan steril, sangat kontras dengan kelembapan tropis yang mencekik di jalanan Sudirman di bawah sana. Dinding kaca setinggi langit-langit menawarkan pemandangan panorama kota yang berkelap-kelip, sebuah lautan lampu yang menyembunyikan kekacauan dan kemacetan ibu kota, mengubahnya menjadi lukisan abstrak bagi mereka yang mampu membayarnya. Di tengah ruangan, sebuah meja mahoni panjang dikelilingi oleh 6 pria yang mengenakan setelan jas buatan tangan, tertawa keras sambil memegang gelas kristal berisi wine merah yang harganya setara dengan pendapatan tahunan rata-rata keluarga di pinggiran kota. Aroma cerutu mahal bercampur dengan wangi truffle dan daging sapi wagyu yang tersisa di piring, menciptakan atmosfer dekadensi yang pekat dan eksklusif. Hartono, sang tuan rumah malam itu, duduk di ujung meja dengan postur yang memancarkan kekuasaan absolut. Matanya yang tajam menyapu ruangan seperti seekor elang yang bosan dengan mangsanya. Sebagai salah satu konglomerat properti dan pertambangan terbesar di Indonesia, dia terbiasa menjadi pusat gravitasi dimanapun dia berada. Dan malam ini tidak terkecuali. Setiap lelucon yang dilontarkannya disambut dengan tawa yang sedikit terlalu keras, tanda kepatuhan dari rekan-rekan bisnis yang mengharapkan kucuran dananya. Namun di balik senyum tipisnya, Hartono merasakan kekosongan yang membosankan, sebuah rasa jenuh yang sering dia coba usir dengan mempermainkan orang-orang yang dia anggap lebih rendah darinya. Sebuah kebiasaan buruk yang tumbuh seiring dengan saldo banknya. Seorang pelayan pria yang nama tagnya bertuliskan Budi, bergerak tanpa suara di sekitar meja, menuangkan air mineral ke dalam gelas-gelas kosong dengan presisi yang terlatih. Budi adalah pria parubaya dengan wajah yang memancarkan ketenangan yang aneh. Gurat-gurat halus di sekitar matanya menceritakan kisah kerja keras selama puluhan tahun, namun gerakannya tetap anggun dan tidak terburu-buru. Dia mengenakan seragam pelayan yang rapi, namun sedikit usang di bagian kerah, sebuah detail kecil yang luput dari perhatian hampir semua orang kecuali Hartono yang sedang mencari hiburan. Kehadiran Budi yang senyap dan efisien justru memancing rasa gatal di benak Hartono, keinginan impulsif untuk mengganggu ketenangan kolam air yang tenang itu. Hartono mengangkat tangannya sedikit, sebuah isyarat kecil yang langsung menghentikan percakapan riuh di meja itu, membuat semua mata tertuju padanya, dan kemudian mengikuti arah pandangnya ke pelayan yang sedang menuangkan air. "Mas Budi," panggil Hartono dengan nada yang terdengar ramah namun menyimpan bisa di balik intonasinya. Suaranya cukup keras untuk membelah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Budi berhenti menuang, menegakkan tubuhnya dengan hormat, lalu menatap Hartono dengan pandangan yang sopan namun tidak tunduk, sebuah tatapan yang jarang diterima Hartono dari para pegawainya. "Ya, Pak Hartono, ada yang bisa saya bantu?" tanya Budi dengan suara yang stabil. Tidak menunjukkan tanda-tanda gugup meskipun dia tahu dia sedang menjadi pusat perhatian para raksasa ekonomi itu. Hartono menyeringai, memutar gelas wine-nya perlahan, membiarkan cairan merah tua itu melapisi dinding gelas sebelum dia kembali menatap pelayan itu. "Saya penasaran," mulai Hartono, mencondongkan tubuhnya ke depan seolah hendak membagikan rahasia negara. Padahal niatnya hanyalah ejekan publik. "Kamu melihat kami di sini, makan malam dengan biaya ratusan juta, membicarakan triliunan rupiah. Katakan padaku, jika kamu jadi aku, jika kamu punya uang sebanyak ini di rekeningmu besok pagi, apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, disambut dengan senyum simpul dan sikut-sikutan kecil di antara para tamu lainnya, yang mengantisipasi jawaban klise tentang membeli mobil mewah, rumah besar, atau liburan keliling dunia yang akan mereka tertawakan nanti. Budi terdiam sejenak, matanya tidak beralih ke langit-langit atau lantai, melainkan tetap terkunci pada mata Hartono, seolah sedang membaca jiwa pria di hadapannya itu. Suasana di ruangan itu berubah menjadi canggung, detak jam dinding yang minimalis terdengar semakin keras, dan dengung halus pendingin ruangan menjadi satu-satunya suara latar. Hartono mengharapkan kegugupan gagap atau jawaban bodoh yang akan memvalidasi superioritasnya, namun yang dia dapatkan adalah keheningan yang penuh pertimbangan. Budi meletakkan botol air di nampan dengan perlahan, tidak ada getaran di tangannya, lalu menarik napas panjang seolah sedang mempersiapkan diri
untuk memberikan resep masakan, bukan filosofi hidup. Bapak Hartono yang terhormat, jawab Budi akhirnya. Suaranya tenang, rendah, namun memiliki resonansi yang mengisi seluruh sudut ruangan VIP yang luas itu. Jika saya memiliki uang sebanyak Bapak, saya tidak akan membeli mobil sport atau pulau pribadi, karena benda-benda itu hanya akan meminta lebih banyak perhatian dan biaya perawatan. Budi berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap, sementara senyum di wajah para tamu mulai memudar, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tak terduga. Hartono mengerutkan kening, alisnya bertaut, karena ini bukan skenario yang dia bayangkan di kepalanya. Pelayan ini tidak terdengar seperti orang yang sedang bermimpi, melainkan seseorang yang sedang menganalisis sebuah beban. Lalu apa? Desak Hartono, nadanya kehilangan sedikit unsur ejekan dan mulai terisi dengan ketidaksabaran yang defensif. Kamu akan menyumbangkannya? Menjadi orang suci? Hartono mencoba mengembalikan kendali percakapan ke arah sinisme, wilayah di mana dia adalah rajanya. Namun Budi menggelengkan kepalanya perlahan, sebuah senyum tipis dan sedih tersungging di bibirnya, seolah dia merasa kasihan pada pria terkaya di ruangan itu. Bukan, Pak, kata Budi lembut, matanya memancarkan kejujuran yang menohok. Saya akan mulai membeli hal-hal yang uang tak bisa beli, dan yang sering kali hilang saat kita terlalu sibuk mengejar angka. Dia menatap Hartono lurus-lurus, tatapan yang menembus lapisan ego dan status sosial. Saya akan membeli rasa cukup, karena bagi banyak orang, uang adalah alat untuk bertahan hidup. Tapi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup, uang adalah penjara yang tidak memiliki kunci. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, jenis keheningan yang berat dan menekan dada, di mana denting garpu yang jatuh pun akan terdengar seperti ledakan bom. Para tamu elit yang tadinya siap tertawa kini terdiam, memandang gelas mereka, atau berpura-pura sibuk dengan serbet, menghindari kontak mata dengan siapapun. Jawaban itu bukanlah lelucon, bukan pula keluhan orang miskin. Itu adalah sebuah cermin yang tiba-tiba dihadapkan ke wajah mereka semua, memperlihatkan kerutan ketidakpuasan yang selama ini mereka coba tutupi dengan kemewahan. Kata cukup bergema di telinga Hartono, seperti lonceng kematian, sebuah konsep asing yang selama ini dia anggap sebagai tanda kelemahan atau kurangnya ambisi. Hartono merasa wajahnya memanas, bukan karena marah, tetapi karena rasa malu yang aneh dan tidak familiar yang merayap dari perutnya. Dia ingin membalas, ingin menghancurkan argumen pelayan itu dengan logika ekonomi atau kekuasaan, tetapi lidahnya terasa keluh. Dia menyadari bahwa pelayan ini tidak sedang mencoba menghinanya. Justru sebaliknya, Budi berbicara dengan ketulusan yang brutal. Hartono melihat ke sekeliling meja, melihat wajah teman-temannya yang juga tampak terganggu, dan menyadari bahwa malam itu telah rusak, bukan oleh kesalahan layanan, tetapi oleh sebuah kebenaran yang tidak ingin didengar oleh siapapun di ruangan itu. Budi mengangguk sopan sekali lagi, seolah menutup percakapan itu, lalu mengambil nampannya dan mundur perlahan ke dalam bayang-bayang di sudut ruangan, kembali menjadi sosok yang tak terlihat. Namun kehadirannya kini terasa jauh lebih besar daripada siapapun yang duduk di kursi kulit mahal itu. Hartono menatap punggung Budi yang menjauh, lalu menatap gelas wine-nya yang masih penuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, minuman termahal di daftar menu itu terasa hambar di lidahnya, dan pemandangan kota Jakarta di bawah sana tidak lagi terlihat seperti kerajaan yang dia kuasai, melainkan seperti labirin tanpa ujung di mana dia telah tersesat sangat lama. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam milik Hartono meluncur tanpa suara membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang lewat tengah malam, interiornya yang kedap suara menciptakan kepompong isolasi dari dunia luar. Di kursi belakang yang dilapisi kulit berkualitas terbaik, Hartono duduk sendirian, memandang kosong keluar jendela di mana lampu-lampu jalan berkelebat, seperti garis-garis neon yang tak bermakna. Biasanya perjalanan pulang adalah waktu baginya untuk mengecek pasar saham global atau menelepon manajer investasinya di New York, tetapi malam ini ponselnya tergeletak mati di sampingnya. Kata-kata pelayan itu, rasa cukup, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak, mengganggu ritme pikirannya yang biasanya terstruktur dan dingin. Ketika mobil mewahnya memasuki gerbang otomatis mansionnya di kawasan Menteng, Hartono disambut oleh kemegahan arsitektur kolonial yang telah direnovasi dengan biaya miliaran rupiah. Pilar-pilar raksasa,
taman yang dirawat oleh tim ahli botani, dan kolam renang yang berkilauan di bawah sinar bulan, semuanya tampak seperti set film yang indah namun tidak berjiwa. Dia turun dari mobil, disambut oleh kepala pelayan yang membungkuk hormat. Namun Hartono melewatinya tanpa sepatah kata pun, merasa seperti hantu yang berjalan di rumahnya sendiri. Setiap benda seni yang tergantung di dinding, setiap patung marmer di lorong, kini tampak menuduhnya dengan pertanyaan bisu. Apakah kami cukup? Malam itu, insomnia menyerang Hartono dengan kekuatan penuh. Dia berbolak-balik di ranjang king size-nya yang terlalu besar untuk satu orang. Spray sutra Mesir terasa kasar di kulitnya yang berkeringat dingin. Dia bangun dan berjalan menuju ruang kerjanya, sebuah perpustakaan pribadi dengan rak-rak tinggi yang dipenuhi buku-buku edisi pertama yang jarang dia baca. Dia menuangkan segelas whisky tua, menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang gelap. Dia melihat kerutan di dahinya, lingkaran hitam di bawah matanya, tanda dari puluhan tahun mengejar lebih banyak aset, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak pengakuan. Dia telah mengorbankan 2 pernikahan dan hubungan dengan anak-anaknya demi ambisi itu, meyakinkan dirinya bahwa itu semua demi warisan. Keesokan paginya, rutinitas Hartono terasa seperti siksaan. Sarapan disajikan dengan sempurna di meja panjang, namun dia makan sendirian. Istri ketiganya sedang berada di Paris untuk Fashion Week, dan anak-anaknya berada di asrama luar negeri, atau sibuk menghabiskan uang saku mereka di belahan dunia lain. Dia menatap roti panggang alpukat di piringnya, dan tiba-tiba merasa mual. Dia teringat wajah Budi, pelayan itu. Wajah yang tenang, tidak terburu-buru, tidak lapar. Bagaimana mungkin seorang pria yang mungkin bergaji UMR memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh Hartono dengan seluruh kekayaannya? Rasa iri mulai tumbuh di hati Hartono, sebuah perasaan yang absurd mengingat dialah sang miliarder. Di kantor pusat perusahaannya, Hartono mencoba membenamkan diri dalam pekerjaan, berharap kesibukan akan mengusir hantu-hantu di kepalanya. Dia memimpin rapat direksi, mendengarkan presentasi tentang akuisisi lahan baru di Kalimantan yang akan menggusur 2 desa namun memberikan keuntungan 300% dalam 5 tahun. Biasanya, dia akan bersemangat menghitung potensi profit, mendikte strategi untuk melicinkan perizinan. Namun kali ini, saat Direktur Operasional menjelaskan strategi mitigasi protes warga, Hartono hanya mendengar kebisingan. "Apakah ini cukup?" bisiknya tanpa sadar, membuat seluruh ruang rapat terdiam bingung. "Maaf, Pak," tanya direktur itu gugup. Hartono hanya mengibaskan tangan menyuruhnya melanjutkan, tapi konsentrasinya sudah hancur lebur. Konflik internal ini mulai merembes ke dalam interaksinya dengan orang lain. Dia menjadi mudah tersinggung, bukan karena kemarahan yang meledak-ledak seperti biasanya, melainkan karena sinisme yang mendalam. Ketika penasihat keuangannya yang paling senior datang membawa proposal penghindaran pajak yang legal, namun secara moral abu-abu untuk menyelamatkan 50 miliar rupiah, Hartono menatapnya dengan jijik. "Untuk apa?" tanyanya tiba-tiba. Penasihat itu ternganga, bingung. "Untuk mengamankan aset Bapak, tentu saja," jawabnya. "Untuk apa?" ulang Hartono lebih keras. "Agar angkanya bertambah di layar komputer? Lalu apa?" Dia tidak menunggu jawaban dan mengusir penasihat itu keluar, meninggalkan pria itu gemetar ketakutan di koridor. Hari-hari berlalu, dan Hartono merasa semakin terasing dari dunianya sendiri. Dia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput dari pandangannya. Wajah lelah sopir pribadinya, tawa para cleaning service di lobi yang sedang makan siang bersama dari kotak bekal sederhana, kehangatan yang terpancar dari interaksi manusia yang tulus yang tidak didasari transaksi. Dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh ribuan orang, tetapi dia sepenuhnya sendirian. Uangnya telah membangun tembok tinggi di sekelilingnya. Menyaring siapapun yang mendekat hanya menjadi penjilat atau parasit. Dia adalah raja di Menara Gading, tapi menara itu kosong dan dingin. Rasa frustrasi Hartono memuncak pada suatu sore ketika dia berdiri di balkon penthouse-nya. Dia melihat ke bawah ke arah perkampungan kumuh yang terjepit di antara gedung-gedung tinggi, sebuah pemandangan yang biasanya dia anggap sebagai perusak estetika kota. Tapi kali ini, dia melihat asap dari dapur-dapur kecil, melihat anak-anak bermain bola di gang sempit, melihat kehidupan yang berdenyut. Dia bertanya-tanya, apakah Budi tinggal di tempat seperti itu? Apakah Budi pulang ke rumah sempit itu dan merasa cukup? Pikiran itu menyiksanya.
Bagaimana bisa seseorang memiliki begitu sedikit namun merasa memiliki segalanya, sementara dia memiliki segalanya namun merasa tidak memiliki apa-apa? Dia mencoba mencari kesalahan pada logika budi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa pelayan itu hanya bodoh atau naif, bahwa rasa cukup adalah alasan orang kalah untuk tidak berusaha. Tapi jauh di lubuk hatinya, Hartono tahu itu bohong. Dia tahu rasa lapar yang tak pernah padam di dalam dirinya adalah sebuah penyakit, bukan bahan bakar. Dia mengingat kembali momen-momen kemenangannya, akuisisi besar IPO saham sampul majalah bisnis, dan menyadari bahwa kepuasan dari semua itu hanya bertahan beberapa jam sebelum rasa lapar itu datang lagi, lebih ganas dari sebelumnya. Dia seperti meminum air laut untuk memuaskan dahaga. Pertentangan batin ini mulai mempengaruhi kesehatannya. Dia tidak bisa tidur tanpa obat, tekanan darahnya naik, dan dia sering melamun di tengah percakapan penting. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik bahwa si bapak sedang stres atau mungkin sakit keras. Saham perusahaannya sedikit goyah karena rumor ketidakstabilannya. Namun Hartono tidak peduli. Dia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Dia bisa terus berjalan di jalan emas yang telah dia bangun, menuju kematian yang kaya dan kesepian, atau dia bisa mencoba memahami jalan setapak berdebu yang ditunjukkan oleh pelayan itu. Pada malam keempat setelah makan malam itu, Hartono membuat keputusan impulsif. Dia membatalkan pertemuannya dengan delegasi investor dari Tiongkok, sebuah langkah yang bisa merugikan perusahaannya triliunan rupiah. Dia tidak peduli. Dia duduk di meja kerjanya yang luas memegang kartu nama restoran tempat dia makan malam itu. Dia harus tahu. Dia harus bertemu pria itu lagi. Ini bukan lagi soal rasa penasaran. Ini adalah soal menyelamatkan sisa jiwanya yang masih ada. Dia menekan tombol intercom, memanggil asisten pribadinya dengan suara yang serak namun penuh tekad. Cari tahu jadwal kerja pelayan bernama Budi di restoran The Summit. Dan kosongkan jadwalku besok, semuanya. Keesokan harinya dimulai dengan badai, bukan cuaca, melainkan badai korporat di dalam ruang rapat utama Hartono Group. Meja panjang dari kayu eboni itu dikelilingi oleh wajah-wajah panik dari tim penasihat keuangan, manajer aset, dan konsultan strategi yang dibayar mahal. Mereka memaparkan grafik-grafik yang menunjukkan potensi kerugian akibat pembatalan pertemuan dengan investor Tiongkok, berbicara dengan jargon-jargon mendesak tentang mitigasi risiko dan kontrol kerusakan. Suara mereka tumpang tindih, menciptakan kakofoni kepanikan yang didorong oleh keserakahan dan ketakutan akan kehilangan bonus tahunan mereka. Hartono duduk di ujung meja, diam 1000 bahasa, menatap layar proyeksi tanpa benar-benar melihatnya. Pak Hartono, desak Direktur Keuangan, seorang pria licin yang selalu memakai dasi sutra Hermes. Kita harus segera mengeluarkan press release. Kita harus mengatakan bahwa Bapak sakit mendadak. Kita tidak bisa membiarkan pasar berspekulasi. Jika saham turun 2 poin saja, kekayaan bersih Bapak akan terkoreksi miliaran dalam semalam. Pria itu menunjuk-nunjuk grafik dengan pulpen lasernya, seolah garis merah itu adalah detak jantung Hartono sendiri. Hartono perlahan memutar kursinya, menatap pria itu. Terkoreksi, ulang Hartono pelan. Bahasa yang indah untuk mengatakan hilang. Apa bedanya? Apa bedanya jika angkanya turun? Apakah aku akan kelaparan? Apakah rumahku akan disita? Ruangan itu hening seketika. Pertanyaan itu begitu absurd bagi mereka sehingga mereka mengira Hartono sedang mengalami gangguan mental. Tentu saja tidak, Pak, jawab konsultan hukum dengan nada hati-hati, seperti berbicara pada anak kecil atau orang gila. Tapi ini soal posisi, soal dominasi pasar. Kita tidak bisa membiarkan pesaing mencium darah. Hartono tertawa, tawa kering yang tidak mencapai matanya. Darah, katanya. Kalian bicara seolah kita sedang perang, padahal kita hanya memindahkan angka virtual dari satu server bank ke server bank lain. Kalian semua, kalian tidak sedang menasihatiku tentang hidup. Kalian menasihatiku tentang bagaimana memberi makan monster yang tidak akan pernah kenyang. Dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan semua orang, Hartono berdiri dan menggebrak meja. Cukup, bentaknya, suaranya menggelegar di ruangan akustik itu. Saya memecat kalian semua. Hening yang mencekam menyusul lebih berat dari sebelumnya. Pak Hartono, Bapak tidak serius, gumam salah satu direktur. Saya sangat serius,
potong Hartono dingin. Kontrak kalian sebagai penasihat pribadi saya berakhir hari ini. Pesangon akan ditransfer keluar sekarang. Dia tidak sedang memecat karyawan perusahaan, melainkan lingkaran dalam yang selama ini membisikkan racun lebih banyak ke telinganya. Dia sedang memotong parasit yang menempel di tubuh kekayaannya. Satu persatu, dengan wajah pucat dan bingung, para pria berjas mahal itu mengemasi laptop dan berkas mereka, meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Hartono ditinggalkan sendirian di ruangan besar itu, napasnya memburu. Dia merasa pusing tapi juga anehnya terasa ringan. Beban ekspektasi untuk terus tumbuh, terus mengakuisisi, terus menumpuk harta, tiba-tiba terangkat sedikit. Namun, kelegaan itu segera digantikan oleh rasa takut. Tanpa suara-suara itu, tanpa pengejaran konstan akan profit, siapa dia? Apa tujuan hidupnya? Dia telah menghancurkan struktur yang menopang egonya selama ini. Sore harinya, Hartono meninggalkan kantor bukan dengan mobil mewahnya dan iring-iringan pengawal, melainkan menyelinap keluar lewat pintu samping. Dia mengenakan kemeja polo biasa dan celana bahan, pakaian paling sederhana yang bisa dia temukan di lemarinya yang penuh barang branded. Dia menyetop taksi Bluebird biasa di pinggir jalan, sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama 20 tahun terakhir. Ke restoran The Summit, Pak, katanya pada sopir taksi yang menatapnya curiga lewat spion, mungkin mengenali wajahnya dari majalah bisnis, tapi ragu karena penampilannya yang sendirian. Perjalanan ke restoran itu terasa surrealis. Tanpa kaca jendela mobilnya yang gelap, Hartono melihat Jakarta dengan mata telanjang. Kemacetan, polusi, pedagang asongan yang mengetuk kaca jendela, pengamen dengan gitar ukulele, realitas kota yang kasar dan bising menyerbunya. Dia merasa telanjang tanpa baju zirah kekayaannya. Sampai di restoran dia tidak masuk sebagai VIP. Dia masuk lewat pintu depan, mengabaikan tatapan bingung Maitre D yang mengenalinya. Saya mencari Budi, katanya langsung. Bukan untuk makan, saya perlu bicara dengannya. Manajer restoran tampak ketakutan, mengira Budi telah melakukan kesalahan fatal pada miliarder itu. Maaf Pak Hartono, Budi, dia sedang istirahat shift sore. Jika dia melakukan kesalahan, kami akan segera memecatnya, Bapak tidak perlu. Hartono mengangkat tangan, menghentikan omong kosong itu. Jangan berani-berani memecatnya. Di mana dia sekarang? Manajer itu tergagap menunjuk ke arah pintu belakang yang menuju area istirahat karyawan dan gang belakang gedung. Dia biasanya merokok atau makan di warung belakang, Pak. Hartono melangkah menuju area belakang, melewati dapur yang panas dan bising, tempat aroma masakan lezat bercampur dengan bau sabun cuci piring yang tajam. Para koki dan staf dapur terbelalak melihat salah satu orang terkaya di Indonesia berjalan melewati stasiun kerja mereka. Hartono mendorong pintu besi berat di belakang dan melangkah keluar ke udara sore yang lembab. Di sana, di sebuah gang sempit yang diapit oleh dinding beton gedung pencakar langit dan tempat pembuangan sampah, duduklah Budi di atas peti plastik bekas minuman. Budi sedang memakan nasi bungkus dengan tangan, segelas teh manis hangat di sampingnya. Dia tampak begitu kecil di bawah bayang-bayang gedung raksasa tempatnya bekerja, namun wajahnya tampak damai, menikmati setiap suapan makan siangnya yang sederhana. Hartono berhenti beberapa langkah darinya, merasa seperti penyusup. Pemandangan itu, seorang pria yang memiliki rasa cukup sedang makan di gang kotor, menghantam Hartono lebih keras daripada laporan kerugian finansial manapun. Ini adalah momen breakdown yang sesungguhnya. Bukan tangisan histeris, melainkan runtuhnya tembok persepsi yang selama ini dia bangun. Budi mendongak, melihat Hartono berdiri di sana dengan kemeja yang mulai basah oleh keringat. Dia tidak tampak kaget atau takut. Dia hanya meletakkan bungkus nasinya, mengelap tangannya dengan tisu dan berdiri perlahan. Pak Hartono, sapanya sopan, seolah pertemuan di gang sampah ini adalah hal paling wajar di dunia. Hartono membuka mulutnya untuk bicara, ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi suaranya tercekat. Dia, pria yang bisa membeli gedung ini, merasa seperti pengemis yang meminta petunjuk arah. Ajari aku, kata Hartono akhirnya, suaranya parau dan putus asa. Ajari aku bagaimana caranya merasa cukup. Permintaan Hartono menggantung di udara gang yang pengap, bercampur dengan aroma knalpot dan sisa makanan. Budi menatap miliarder itu bukan dengan rasa iba, tapi dengan pemahaman yang dalam,
seolah dia melihat seorang anak kecil yang tersesat di pasar malam. "Saya tidak bisa mengajari Bapak lewat kata-kata," jawab Budi tenang. "Rasa cukup bukan teori, Pak. Itu adalah cara melihat dunia." Budi melirik jam tangannya yang murah. "Shift saya selesai 10 menit lagi. Kalau Bapak benar-benar ingin tahu, Bapak bisa ikut saya pulang. Tapi mobil Bapak tidak akan bisa masuk ke tempat saya." Hartono mengangguk tanpa ragu. Dia menyuruh sopir taksinya pergi dan menunggu Budi berganti pakaian. Ketika Budi keluar dengan kaos oblong pudar dan celana jeans, mereka berjalan menuju halte bus Transjakarta. Bagi Hartono, naik transportasi umum adalah pengalaman yang asing dan menakutkan. Berdesak-desakan dengan orang-orang yang berbau keringat dan kelelahan setelah seharian bekerja. Namun dia melihat Budi tersenyum pada kondektur, memberikan tempat duduknya pada seorang ibu tua, dan mengobrol santai dengan orang asing. Hartono menyadari bahwa Budi terhubung dengan dunia di sekitarnya, sementara Hartono selama ini hanya melayang di atasnya. Mereka turun di sebuah kawasan padat penduduk di Jakarta Timur. Gang-gangnya begitu sempit, hingga 2 motor pun sulit berpapasan. Rumah-rumahnya berhimpitan, atap seng saling bertumpuk, kabel listrik semrawut di atas kepala seperti jaring laba-laba raksasa. Bau selokan terbuka bercampur dengan aroma masakan rumahan yang menggugah selera. Hartono merasa canggung dan waspada, pakaiannya yang meski sederhana tetap terlihat terlalu bersih di sini. Namun warga menyapa Budi dengan hangat, memanggilnya Pak Budi atau Kang Budi, menanyakan kabar anak-anaknya. Tidak ada yang menunduk hormat seperti pegawai Hartono. Mereka menatap mata Budi sebagai sesama manusia yang setara. Mereka sampai di sebuah rumah kecil bercat biru muda yang catnya mulai mengelupas. Di teras sempit, seorang wanita sedang menyiangi sayuran dan 2 anak remaja sedang belajar di meja lipat. Ketika melihat Budi, wajah mereka berbinar. Istrinya menyambutnya dengan segelas air putih tanpa diminta, dan anak-anaknya mencium tangannya. Tidak ada kemewahan di sana. Lantainya hanya keramik murah, perabotannya sederhana, dan kipas angin berputar dengan bunyi berderit. Tapi rumah itu terasa penuh. Penuh dengan kehidupan, penuh dengan tawa, penuh dengan rasa aman yang tidak berasal dari sistem keamanan canggih. "Ini istana saya, Pak," kata Budi sambil mempersilakan Hartono duduk di kursi plastik di teras. Hartono duduk, merasa tubuhnya kaku. Istri Budi menyuguhkan teh manis dan pisang goreng panas. "Maaf seadanya, Pak," katanya ramah, tanpa tahu bahwa dia sedang menyuguhi salah satu orang terkaya di negeri ini. Hartono menggigit pisang goreng itu, rasanya manis dan berminyak, tapi anehnya itu adalah makanan paling enak yang dia rasakan minggu ini. Dia melihat Budi bercanda dengan anak bungsunya, menanyakan PR matematikanya. Tidak ada pembicaraan tentang saham, tidak ada ketegangan, hanya kehadiran yang utuh. "Bapak tanya bagaimana rasanya." "Cukup," kata Budi setelah anak-anaknya masuk ke dalam. "Lihat mereka. Mereka sehat. Mereka bisa sekolah. Kami makan setiap hari. Kami tidur nyenyak karena tidak takut kehilangan apa yang tidak kami miliki." Budi menatap Hartono. "Saya tahu, uang Bapak bisa membeli seluruh kampung ini. Tapi apakah uang Bapak bisa membeli ketenangan saat Bapak meletakkan kepala di bantal malam ini? Uang itu penting, Pak. Saya tidak munafik, tapi uang itu hamba yang baik dan majikan yang jahat. Bapak sudah membiarkan uang menjadi majikan Bapak." Kata-kata itu menghantam Hartono. Konsekuensi dari gaya hidupnya selama ini terpampang jelas di depannya. Dia punya 5 rumah, tapi tidak punya home. Dia punya ratusan kenalan, tapi tidak punya teman yang bisa diajak bicara di teras sambil makan pisang goreng. Hartono menyadari bahwa dia miskin. Secara spiritual, secara emosional, dia adalah orang paling miskin di teras itu. Dia merasa air matanya menetes, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sejak ibunya meninggal 20 tahun lalu. Dia menangis dalam diam, rasa malu dan penyesalan tumpah ruah di hadapan pelayannya. Budi tidak menasihatinya lagi. Dia hanya duduk di sana, menemani Hartono dalam keheningan, membiarkan pria itu menghancurkan pertahanannya sendiri. Malam itu, Hartono tidak pulang ke mansionnya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol dengan Budi tentang hal-hal remeh, tentang burung peliharaan tetangga, tentang harga cabai, tentang masa kecil Budi di desa. Hartono menemukan bahwa dia telah lupa caranya menjadi manusia biasa. Dia telah menjadi mesin pencetak uang,
dan mesin tidak punya perasaan. Kunjungannya ke kampung itu adalah tamparan realitas yang menyakitkan tapi menyembuhkan. Ketika Hartono akhirnya pamit pulang larut malam itu, dia menolak tawaran Budi untuk memanggilkan taksi online. Dia memilih berjalan kaki keluar dari gang itu sendirian, ingin merasakan tanah di bawah kakinya, ingin menyerap atmosfer kehidupan nyata itu sedikit lebih lama. Dia tahu, ketika dia kembali ke dunianya nanti, segalanya akan berubah. Bukan karena hartanya berkurang, tapi karena matanya telah terbuka. Konsekuensi dari pertemuan ini tidak akan menghancurkan bisnisnya, tapi pasti akan menghancurkan cara hidup lamanya yang toksik. Seminggu kemudian, perubahan di Hartono Group tidak terjadi secara dramatis seperti ledakan, melainkan seperti pergeseran lempeng bumi. Lambat, namun fundamental. Hartono tidak menjual seluruh hartanya dan menjadi biksu di pegunungan. Itu adalah dongeng, bukan realitas. Dia tetap seorang miliarder, tetap memimpin perusahaannya. Namun nada bicaranya di ruang rapat berubah. Fokusnya bergeser dari pertumbuhan tanpa batas menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermakna. Dia membatalkan proyek-proyek yang merugikan lingkungan dan komunitas kecil, meskipun itu berarti memotong potensi profit jangka pendek. Para pemegang saham marah, tapi Hartono tidak lagi takut pada mereka. Dia memegang kendali mayoritas, dan untuk pertama kalinya, dia menggunakan kekuasaan itu sesuai hati nuraninya. Dia mempekerjakan kembali beberapa penasihat, tapi dengan kriteria baru, mereka harus punya visi sosial, bukan hanya kalkulator di kepala mereka. Dia memulai program kesejahteraan karyawan yang radikal, memastikan setiap orang dari level direktur hingga cleaning service memiliki gaji yang lebih dari cukup untuk hidup layak, asuransi kesehatan terbaik, dan waktu cuti yang memadai untuk bersama keluarga. Dia menyadari bahwa kekayaan sejati perusahaan bukan pada aset tanah atau mesin, tapi pada manusia yang menjalankannya. Jika mereka merasa cukup, mereka akan bekerja dengan hati, bukan dengan rasa takut. Hubungan Hartono dengan keluarganya adalah tantangan yang paling berat. Luka puluhan tahun tidak bisa sembuh dalam semalam. Istrinya masih skeptis dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba, mengira ini hanyalah fase krisis paruh baya yang lain. Anak-anaknya masih menjaga jarak, namun Hartono tidak menyerah. Dia mulai meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu tanpa ponsel di tangan, untuk makan malam bersama mereka, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi atau memberi solusi bisnis. Dia belajar menjadi ayah dan suami lagi, dari nol, dengan kesabaran yang dia pelajari dari Budi. Adapun Budi, dia menolak cek kosong yang ditawarkan Hartono sebagai tanda terima kasih. "Kalau saya terima ini, saya akan kehilangan rasa cukup saya, Pak," katanya sambil tersenyum menolak cek bernilai miliaran itu. Namun, Budi akhirnya setuju menerima beasiswa penuh untuk pendidikan anak-anaknya hingga universitas, sebuah investasi masa depan yang tidak mengubah gaya hidup sederhananya saat ini. Budi tetap bekerja sebagai pelayan, tetap melayani dengan tenang dan bermartabat. Dia tidak ingin menjadi orang kaya baru. Dia bahagia dengan hidupnya yang sekarang, hanya dengan sedikit lebih banyak kepastian untuk masa depan anak-anaknya. Cerita berakhir pada suatu sore di hari Minggu. Hartono tidak berada di lapangan golf eksklusif atau di kapal pesiar. Dia sedang duduk di taman belakang rumahnya, sendirian, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Dia sedang membaca buku, ditemani segelas es teh manis buatan sendiri. Ponselnya ditinggal di dalam rumah. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan angin sore berhembus pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hartono tidak merencanakan langkah selanjutnya. Dia tidak memikirkan akuisisi besok, tidak memikirkan fluktuasi mata uang, tidak memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia menarik napas panjang, menghirup udara sore yang segar, dan menghembuskannya perlahan. Dia melihat sekelilingnya, pada rumput yang hijau, pada langit yang mulai berwarna jingga. Dia tidak lagi merasa dikejar oleh hantu lebih. Dia menutup bukunya, tersenyum tipis pada kehampaan yang damai di sekitarnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, sebuah kata yang dulu paling dia takuti, namun kini menjadi mantra pembebasannya. Cukup. Dan dalam kata itu, sang miliarder akhirnya menemukan kekayaan yang selama ini dia cari di tempat yang salah. Bukan di brankas bank, tapi di dalam kedamaian hatinya sendiri.